Halo Taurus, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian di bulan September. Seperti biasa ini timeless reading. Kapanpun kalian terbawa ke video ini adalah waktu yang tepat untuk kalian. Dan untuk kamu semua yang punya Taurus di birth chart kalian, pesannya bisa untuk kalian. Dan juga untuk cross watcher ya, kalian juga welcome untuk nonton karena energi kita selalu ketukar. Maksudnya adalah kita saling mengadopsi ya, energi kita dan sekitarnya, tergantung berapa intens koneksi kalian, dan ambil yang sesuai atau resonate dan leave what is not. Jadi tinggalkan yang tidak. Kalau emang nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Moon Sign, Venus, Mars, Jupiter, bahkan juga North Node. Oh ya, rising and ascendant sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Sun sign itu adalah zodiak gue Taurus, dia kan itu sun sign. Kalau kalian nggak punya berchart, di box description gue ya itu ada link dari Just Astrologi, tinggal kalian klik, isi data-data kalian dan kalian punya gratis. By the way, untuk ini kan general reading yang nggak akan resonate buat semua Taurus. Jadi dilihat yang jelas untuk melihat apa yang bakalan terjadi secara fisik atau secara nyata, itu nontonnya rising atau ascendant sign kalian. Kalau mau ngelihat perasaan ya, asal kalian tahu perasaan itu yang men-trigger kita dalam berpikir dan bertindak ya. Perasaan itu moon sign. Untuk ngelihat relationship, nontonnya buat yang cewek Venus dan Jupiter. Kalau untuk cowok nontonnya Mars dan Jupiter. Untuk perjalanan jiwa kita nontonnya Sun sign. Secara internal ya, perkembangan jiwa kita dalam. Terus kalau North Node itu ditonton untuk melihat takdir kita. Dan kalau kalian ingin melihat ini karir, coba nonton Saturn kalian. Oke. Saturn sign kalian. By the way, semuanya untuk yang belum tahu, gue buat playlist ya. Kalau kalian itu untuk kenyamanan kalian dalam mencari video yang memang kalian cari gitu. Karena kalau masuk ke channel gue terus mau cari video yang kalian cari, itu ruwetnya gila, bikin kalian mabok. Karena bahasanya beda, macam-macam, temanya macam-macam ya. Jadi gue bikin playlist dan itu masuknya ke channel, ke seksi, ke part, ke sektor. Wah, bahasa gue mampus. Ke bagian playlist ya. Di situ setiap playlist itu memang gue bikin berdasarkan tema, waktu atau periode, entah itu bulan, entah itu minggu, entah itu harian ya, dan juga bahasa. Oke, karena ada bahasa Italia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi biar nggak ruwet, yang jelas di situ ada banyak macam kok, ada banyak macam. Jadi have fun dengan ngobrol-ngobrol channel gue, boleh banget. Untuk semua subscribers, makasih banget atas dukungan, support, likes, comment, share, bahkan donasinya ke channel ini. Don't stop. Dan fokus intention kalian ke waktu kalian di channel ini juga ya. Dan untuk yang baru kali ini join, maksudnya nonton, kalau emang resonates, komen dong, jadi gue juga tahu ya. Dan jangan lupa kalau emang doyan bahasa gue ya, kalau emang suka cara gue baca, jangan lupa subscribe. Oke. Lanjut, langsung aja. Seperti zodiak yang lain, gue udah ngambil ini ya, apa sih namanya, oracle cardnya ya, supaya nggak kelamaan videonya.
Dan tema reading kalian bulan ini adalah dari Mystical Wisdom, Dolphin. Don't worry, be happy. Gak perlu kan gua translate. Dari Goddess Guidance ya, Nemetona, sacred space. Create an altar or visit a power place to connect with the divine. Buat altar atau kunjungi power place, maksudnya tempat-tempat yang mungkin lebih kayak tempat ibadah kali ya, tempat ibadah dan untuk terkoneksi dengan the divine. Dari Universe Tarot kalian dapat, instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Gue nggak istilahnya dia bilang instead of praying for an outcome, daripada berdoa hanya berdoa untuk result, outcome, hasil ya, saya berdoa untuk yang terbaik buat semua. Oke. Oh ya gue lupa, under the deck dari Mystical Wisdom ada Animal Bond ya. Kita diminta stand up for the animals, karena kita evolusi dari mereka juga mungkin ya gitu. Dan seperti halnya makhluk hidup yang lain, sebenarnya mereka juga ingin bebas, karena kebebasan itu adalah hak dari setiap makhluk hidup. Kalau dari Goddess Guidance, selain dari the sacred space ini ya, kita dapat Ishtar, boundaries. Love yourself enough to say no to others' demands on your time and energy. Jadi cintai diri kamu cukup untuk dapat mengatakan tidak kepada permintaan orang lain akan waktu dan energi kalian. Ya nggak bisa, ya udah. Dari Universe Tarot, selain masalah pray tadi ya spiritual abis sih Taurus. I choose to learn through love. Jadi gue memilih untuk belajar melalui cinta. Nah, ini alam bawah sadar semua. Under the deck ya, under the deck. Nah, dari Mystical Shaman, pamer dulu. Gue punya kartu baru dari Mystical Shaman Oracle. Oke. Yang artinya, yang maksudnya adalah gue pamer itu gue belum biasa sebenarnya gitu. Jadi gue masih belajar. Dan kita belajar bareng ya gitu. Kita belajar bareng membiasakan diri dengan menggunakan kartu baru ini. Jadi untuk beberapa hal gue harus baca gitu. Gue harus baca karena emang agak-agak unik gitu loh kartu ini. Bayangin ada 64 kartu yang kayak gini. Aduh. Ini Jaguar. Kita dapat gue ngomong kita karena Jupiter gue juga di Taurus. All Jaguar, tapi Jaguarnya kita dapat kebalik. Oke. Dan under the decknya the Middle World. Ya kan, keren banget ya. Ini ada yang dapat kartu ini juga. Kayaknya Libra deh. Ini artinya adalah ini adalah waktu dan kesempatan yang tepat bulan September ini. Apapun yang ada di pikiran kalian, lakukan. Move forward. Karena don't hesitate gitu loh. Jangan ragu-ragu. Lakukan apa yang memang kalian ingin lakukan. Okay, move forward untuk kebaikan kalian, untuk for a better version of you, do it, apapun itu, ya. Karena waktunya sangat tepat dan semesta akan mendukung, gitu. Mestakum ya kan, semesta mendukung. Karena di lain waktu nggak akan semudah sekarang. Sekarang semuanya akan jadi lebih tidak, nggak perlu ngoyo gitu loh. Apapun yang akan kalian lakukan. Oke, the Middle World. Nah,
The Owl. The Owl. The Owl ini oh Jaguar dulu. Gue bacain esensinya ya. Esensinya jadi dia tegak dulu. Jaguar adalah protector of all life in the Amazon, and in times of fear she brings courage and certainty. Jadi dia adalah penjaga dari segala kehidupan di Amazon, dan di saat takut, and in times of fear, gitu, di saat takut dia membawa keberanian dan kepastian. Jaguar is at the top of the food chain and never becomes prey. Jadi jaguar itu selalu di peringkat paling atas dari rantai makanan. Dia nggak pernah menjadi target ya. Dia nggak pernah jadi pemangsa yang dimangsa. Okay. She moves gracefully through the jungle, relishing the abundance of the rainforest, fearless and at ease. Jadi dia bergerak dengan indahnya di hutan, dengan segala kelimpahan dari hutan itu sendiri. Kelimpahan kekayaan dari hutan itu sendiri, tanpa takut dan mudah. Jaguar tahu segala jalan menuju kematian, dan dia adalah the master of the shadows. Dia adalah master ya dari segala bayangan. Dan dia bisa blending itu maksudnya beradaptasi ya, nyampur secara tidak terlihat di antara light and dark, antara terang dan gelap, night and day. Nah, karena ini kebalik, artinya the magician bukan undangan, tapi the magician, apa yang harus kita renungkan dengan adanya simbol jaguar kebalik ini. What in your life needs to be released? Apa yang di hidup kita butuh kita lepaskan. What have you carried around with you far too long, which is ready to be let go of once and for all? Jadi apa yang sudah kita bawa selalu dengan kita terlalu lama, yang mana memang sudah siap untuk dilepaskan untuk pertama dan seterusnya dan selama-lamanya gitu. Jaguar medicine is available to heal the fear so you can allow it to go. Jadi obat jaguar medicine adalah selalu ada untuk menyembuhkan ketakutan. Jadi kita bisa membiarkannya pergi. It's time to come out of the shadows and end the shadow games that you may have unconsciously agreed to play. Ini waktunya keluar dari bayangan-bayangan dan menyelesaikan segala permainan bayangan yang kita sudah secara tidak sadar setuju untuk bermain. Call on Jaguar to unfetter you from toxic relationship and recover your natural instinct for the right people and situation. Jadi kita diminta untuk memanggil si Jaguar ini untuk melepaskan diri kita dari toxic relationship dan recovery
recovery, untuk mengambil kembali natural insting kita dengan orang-orang yang lebih tepat, dan situasi yang lebih tepat. Itu Jaguar, ya kan. The Owl, kalau The Owl itu sebentar ya. Oke. The Owl, kalau dia tegak nih, Cin. Sorry kalau kalian ngeliat-ngeliat biru gitu, gue gak ngerti kenapa ya, mungkin kameranya ya. Oke. Esensi dari Owl is the master of the night. Iyalah ya, burung hantu gitu kan. Burung hantu adalah master dari malam. She can see situations with perfect clarity, more so when it is dark. Jadi, dia bisa melihat situasi dengan jelas saat gelap, dan mampu melihat kebenaran ketika yang lain justru sedang lengah. She helps you find your light and your lightness in the darkest moments of your life. Dia membantu kita untuk menemukan terang dan your lightness itu apa ya? Keringanan kita. Ya itulah. In the darkest moments, di saat-saat kegelapan kita, kehidupan kita, and to embrace the night as your ally, dan untuk menghargai malam sebagai teman kita. Owl can bring you message from the invisible world. Jadi burung hantu bisa membawa pesan-pesan dari dunia yang tidak terlihat. She opens your ears so that you may hear the voices of the ancestor and you may acquire their wisdom and make it your own. Dia akan membuka telinga kita sehingga kita bisa mendengar suara-suara dari nenek buyut kita. Orang-orang dari pendahulu kita gitu maksudnya. And you may acquire their wisdom, dan kita mungkin akan menguasai atau mengilhami kebijaksanaan mereka untuk menjadi kita punya ya. Nah, karena dia tegak, ini adalah the invitation. Jadi apa yang dengan munculnya The Owl ini, sebenarnya kita diundang, dengan simbol ini kita diundang untuk look around you, notice every detail, and find the hidden message brought to you by Owl. Jadi untuk melihat sekitar kita, notice segala detail, dan temukan pesan-pesan yang tersembunyi yang dibawa oleh si burung hantu ini. Do not shoot the messenger, jangan dibunuh, jangan ditembak pembawa pesannya. Be grateful to the friend who shows you what you have not wanted to see until now. Jadi jangan dibunuh, jangan ditembak yang pembawa pesan, tapi kita harus merasa lebih beruntung kepada mereka, teman-teman kita yang menunjukkan kamu ya, apa yang kamu tidak mau lihat, apa yang kita tidak mau lihat sampai sekarang. Observe all the facets of the diamond without judgment. Jadi kita diminta untuk mencermati segala permukaan dari berlian tanpa menilai. Remember that the facets you dislike are often mirrors of the parts of you that you do not want to recognize. Jadi ingat, segala permukaan dari berlian tadi yang tidak kita sukai biasanya adalah cermin dari segala hal dari diri kita yang tidak kita ingin kenalin. Do not be afraid of the truth.
Jangan takut terhadap kebenaran, as it will become your compass. Jangan takut, jangan pernah takut akan kebenaran, karena itu yang akan menjadi kompas kita. Keren gak sih? Gue sih suka ya. I am the owl. I am the owl. Gue gitu. Siapa yang nggak tahu gue? Ratu malam. Tarot ya, orang tarot. Sorry. Paha gue kepotong. Paha gue kepotong. Ayah. Apa yang terbaik? Apa yang Taurus harus tahu? Yang terbaik untuk Taurus di bulan September. Apa yang Taurus harus tahu? Yang terbaik untuk Taurus di bulan September. Six of Wands. Okay. Sorry. Six of Wands. Tantangannya Eight of Swords. Ya kan, jangan takut. Fondasi atau yang memang kita harus sudah lepaskan. The Sun. Kita harus lepaskan. The Sun. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Leo, ya kan? Yang sudah lewat. Ace of Cups. Kok lewat? Numpang lewat. Fokus dan intention atau kebijakan atau tindakan yang harus kita ambil. Two of Swords. Fokus dan intention kalian Two of Swords. Near future. Queen of Cups. Sama persis outcome-nya sama Aries. Four of Cups. Energi secara keseluruhan. Energi alam bawah sadar kita adalah Four of Cups. Kita lagi bosan ya, Bu? Kita lagi stagnan ya, Bu? Kita lagi nggak puas ya, Bu? Mau sesibuk-sibuknya kita, mau party goersnya kita gitu ya, mau sekelihatan happy-happynya kita, alam bawah sadar kita nggak bisa bohong ya. Kita bosan, kita stuck. Di bawah itu ada King of Wands. Mungkin kalian berurusan juga dengan seorang Aries. Di bawahnya ada Ace of Pentacles. Di bawahnya lagi ada The High Priestess. And Knight of Cups. Four of Wands. Ulala. The Magician. Oke. Kalau dilihat dari paling atas gini bacanya berarti ya. Kebosanan kita, ya kan? Kita harus ambil alih, kita harus ambil take our power back gitu. Kita sebagai King of Wands, kita embodying gitu. Kita embodying energinya King of Wands. Kita mengambil kendali hidup kita sendiri dengan take a risk, ambil resiko dan untuk memulai yang baru ya, yaitu Ace of Pentacles, sesuatu yang nyata dan real ya, tangible, dan kita
dan kita cukup mendengarkan intuisi kita, dan kita akan bertindak berdasarkan cinta untuk sebuah fondasi stabilitas dan kemapanan. Dan kita mampu merealisasikan apapun yang kita pikir atau kita harapkan. Alam bawah sadar kita tuh Cin. Nah, kita sekarang posisinya, situasi kita sekarang adalah Six of Wands. Kita diakui oleh publik, kita menang. Ini energi Leo ya. Taurus ini di home family ya, ini di home family, self care, boundaries ya, self care, our emotions, juga tentang foundation kita ya. Kita menang, kita dapat pengakuan itu dari sekitar kita. Dan kenapa harus pakai challenge ya gitu. Challenge-nya 8 of Swords. Takut apa kita? Nanti gua ini apa namanya, klarifikasi. Yang jelas fondasi kita adalah the sun. Ada happiness di home kita Cin, ya kan? Kenapa kita harus let go? Nggak ngerti juga gue. Kenapa harus kita let go? Karena ada kebenaran di situ, ada happiness di situ. Kalian lagi oke-oke banget sih menurut gue. Yang baru saja lewat Ace of Cups. Ini ada cerita cinta yang baru, ya kan? Tapi kenapa fokus dan intent? Kalau emang kitanya happy dengan the sun di situ, dengan pengakuan dari publik, ada cerita cinta juga yang baru mulai. Kayaknya ini baru merit sih nih kayak. Kesannya gitu ya, baru merit. Tapi kenapa di fokus dan intentionnya adalah Two of Swords? Dan kenapa kita nggak happy? Nggak. Two of Swords. Tuh, hatinya aja digantungin, nggak pada tempatnya. Iya loh, nggak pada tempatnya. Kenapa tuh Swords itu katanya orang bikin bingung? Karena kita kebingungan dalam memilih. Ya karena nggak pakai hati gitu kan. Tahu nggak sih lo? Ya, tahu nggak sih lo? Dalam mengambil keputusan itu kita berdasarkan perasaan. Dan tahu nggak sih gitu, di saat lo mengetahui perasaan orang lain, lo bisa jadi sales terhebat. Buset lah, jangan ngamuk gitu Cing. Begitu kalian bisa mengerti, membaca perasaan orang lain ya, kalian bisa jadi sales yang oke. Karena orang membeli sesuatu itu bukan berdasarkan pikiran, tapi perasaan. Mana yang dia rasa nyaman untuk membayar. Kadang orang nggak mampu aja, kalau dia dibikin nyaman, ya dia akan berusaha untuk beli, gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, ini sebenarnya lu bingung nggak bisa milih gitu, lo nggak bisa milih, atau lo nggak tahu hati lo di mana, lo nggak jadinya nggak bisa milih, atau karena lo nggak mau melihat kenyataan yang ada as it is gitu loh, sebagaimana adanya, nggak seperti semua yang ada di otak lo, tapi melihat realitas sebagaimana adanya. Ternyata nggak gampang loh melihat suatu realitas seperti adanya, bukan berdasarkan pengetahuan dan memori-memori yang telah kita pelajari selama ini. Karena realitas yang ada, yang tampak di depan kita itu, kita selalu membandingkannya, memproyeksikannya dengan pengetahuan yang kita punya selama ini.
Padahal realitas yang di depan kita kan kalau kita nggak tahu, ya kita cukup bilang nggak tahu dan kita akan bertanya, bukan berasumsi. Kita akan bertanya. Kalau kita mampu menghargai dan menghormati sebuah realitas sebagaimana adanya, karena kita tidak berasumsi dan kita tidak merasa paling tahu atau lebih tahu dari apapun yang hadir di depan kita gitu. Kalau kita bisa menghargai itu, kita nggak mungkin ada di sini, di posisi ini. Gitu aja sih. Jelasnya. Near future Queen of Cups. Ini energinya Cancer, atau mungkin kalian berhubungan dengan Pisces, Cancer atau Scorpio. Buat gue personally itu energinya Cancer. Cancer itu ada di komunikasi buat kalian, ya kan? Ya, di komunikasi dan bagaimana kalian memandang, melihat, berpersepsi bahkan. Dan di rumah, karena Cancer itu di rumah ketiga kalian, yaitu tentang higher learning dan segala pengetahuan yang kita acquired, yang kita dapati dari kita kecil sampai sekarang, ya. Itu rumah ketiga. Exactly, just like what I just said, seperti yang gue baru saja bilang tentang di Two of Swords, ya, tentang kebingungan, merasa ya bisa dibilang bahkan lost, ya, tersesat pada dua pilihan yang sebenarnya adalah cuma satu. Kalian tidak menempatkan hati kita pada tempatnya gitu. Gue mau klarifikasi ini. Pertama gue akan mengklarifikasi Two of Swords. The Emperor, energinya Aries, Scorpio atau kalian sendiri. The Devil, energinya Capricorn. Two of Swords. The Magician kebalik. Itu manipulator ya kalau kebalik. Merasa menjadi victim dan dia malah memanipulasi orang lain untuk menerima keadaannya, padahal dia sendiri sebenarnya mampu dan nggak perlu menggunakan orang lain. Nah, maksudnya memanfaatkan secara tidak elegan gitu. Three of Pentacles. Nah, ini bisa juga gue cuma baca energi ya. Gue nggak ngejudge sini kalian atau cross watcher, gue nggak mau tahu. Gue cuma baca energi dan mungkin nggak resonate buat kalian semua. Eight of Cups. The Emperor again. Aries. Ada yang harus kelar di situ. Karena Aries itu Emperor itu biasanya Aries dan Mars ada di Aries, ya. Mars itu segala tindakan kita di Aries. Karena Mars itu akan retrograde tanggal 10 atau tanggal 9, ya. Dan itu ada di rumah ke-12 kalian, yang mana tentang ending, closure, karma, dan healing, dan juga tentang segala sesuatu yang di alam bawah sadar kita, oke. Sesuatu yang memang tidak tampak. Dan The Magician reverse, ini The Magician itu energinya Virgo atau Gemini, oke. Dan itu tentang romance kalian.
love affairs, kalau kalian punya love affairs ya, tentang kreativitas kalian juga, dan apapun yang kalian ingin mulai itu keblok semua di situ. Dan bagaimana kalian mengekspresi diri kalian juga keblok. Kreativitas kalian keblok. Romance kalian keblok. Ini Three of Pentacles bisa jadi kolaborasi atau bisa juga sebagai third party ya, orang ketiga, pihak ketiga, nggak harus orang ya. Mungkin ada yang kerja sambilan yang memang harus kelar ya. Eight of Cups ya, kalian akan meninggalkan itu love affairs karena kalian sudah mengambil keputusan untuk taking charge your life ya, tidak terbawa oleh situasi, tapi kalian akan bertanggung jawab akan hidup kalian. Di baliknya ada apa? The Devil. Capricorn. Saturn lagi di Capricorn, itu karma. Taurus, Scorpio, Capricorn. Tentang travel, tentang wisdom, filosofi, tentang hukum ya, hukum bisa juga memang harus dihukum sih setan. Tentang hukum, tentang perbedaan budaya, perbedaan background, latar belakang, perbedaan agama ya, tentang sesuatu yang asing yang kita tidak biasa ya, atau tentang kultur yang berbeda, atau ya jarak sesuatu yang berjarak, atau seseorang yang berjarak, atau hubungan kalian sudah punya jarak ya. Dan itu mengikat kalian untuk moving forward. Kalian merasa terikat, tidak mampu berbuat karena jarak. Sangat spesifik gue ngomongannya, nggak buat semuanya kayaknya, hanya untuk beberapa orang. Oke. Gue mau klarifikasi tantangannya ini apa? Eight of Swords. Atau ini adalah reputasi kalian, ego dan pride, dignity kalian, mungkin untuk beberapa dari kalian, mana gue tahu. King of Pentacles, Taurus. Ini energi kamu yang galau adalah tantangannya. Six of Cups, Twin Flame, Soulmate, Kindred, Karmic, Childhood Sweetheart, Soul Contract, Past Life Connection, Soul Connection, you name it lah. The High Priestess. Oke, energinya Pisces. Ada silence itu mungkin. Four of Swords. Oke, Taurus. Taurus, King of Pentacles itu energinya kalian. Artinya adalah tradisi, nilai, struktur, komitmen. Ya, itu yang membuat kalian jadi parno. Dan juga masalah keterikatan dengan soul connection ini, yang kalian tidak sadari. Karena High Priestess dia sangat mengenali hal-hal yang tidak tampak,
intuisinya juga tinggi, dan mungkin karena tidak ada hidden ya, sesuatu yang tersembunyi, atau silence karena tidak ada komunikasi. Atau mungkin nih King of Pentacles ini kan energinya kalian ya, tapi mungkin juga ini kalian punya dealing dengan seorang Virgo atau Capricorn atau another Taurus. Alam bawah sadar lagi healing sebelum adanya tindakan cinta, penawaran untuk cinta. Oke. Udah, cukup segitu aja ya Taurus. Sampai ketemu.